Yes, berjumpa kembali dengan saya Pastor Togap Parlindungan Simanjuntak, Kegisi, Jakarta. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya bahas di sesi yang lalu, yaitu bicara tentang perubahan permanen. Banyak orang ingin mengalami perubahan, dan perubahan itu ternyata hanya terjadi sementara ketika di retret, di camp, di KKR-KKR yang diadakan. Mengapa hal itu terjadi? Ternyata karena hal yang baru kita terima belum tentu menjadi kebiasaan. Ingat firman Tuhan yang kita bahas kemarin, bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang perlu kita bangun. Nah, kita akan melihat definisi dari kebiasaan. Kebiasaan adalah merupakan suatu tindakan atau pola tingkah laku yang dilakukan secara otomatis, berulang dan seringkali tanpa disadari. Contoh, menyetir, berenang, main musik, kerja, dan lain-lain. Formula dari sebuah kebiasaan adalah menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Menabur karakter, menuai masa depan. Nah, ada 4 kebiasaan utama dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kebiasaan di rumah. Nah, ini adalah kebiasaan yang mendasar. Perlu saudara ketahui, kebiasaan-kebiasaan ini memang sulit untuk diubah. Kebiasaan-kebiasaan di rumah itu apa saja? Yang pertama, bangun pagi. Lalu persiapan-persiapan, doa pagi, nonton televisi, makan dan minum, berkomunikasi antar anggota keluarga, pekerjaan rumah, seperti hal-hal yang sederhana, beres-beres, cuci baju, cuci kendaraan, cuci jemur pakaian, ngepel, nyapu, dan lain-lain. Penggunaan handphone menjadi sebuah kebiasaan yang polanya sangat sulit untuk diubah. Nah, itu dia kebiasaan di rumah. Yang kedua, kebiasaan di kantor, di kampus, ataupun di sekolah. Masuk kantor, masuk kampus, masuk sekolah, terlambat atau tidak. Lalu hubungan komunikasi antar teman, hubungan dengan atasan, makan siang, keuangan, melakukan tugas, laporan, pekerjaan rumah, apakah Anda cekatan atau tidak. Kemudian juga lembur, tugas luar, les, pelajaran tambahan, sikap menghadapi tekanan, ujian, deadline. Lalu juga jam pulang kantor, jam pulang kampus ataupun sekolah. Itu kebiasaan-kebiasaan di tempat bekerja kita. Kemudian kebiasaan di gereja. Waktu datang, apakah saudara-saudara telat atau tidak di gereja. Kemudian memilih tempat duduk, itu juga kebiasaan. Lalu saat memuji dan menyembah, kebiasaan-kebiasaan apa yang Anda bangun? Apakah waktu menyembah Tuhan Anda angkat tangan atau duduk diam saja? Itu sebuah kebiasaan. Kemudian saat mendengar firman, ada yang mengaminkan, ada yang mencatat, ada yang memperhatikan. Kemudian saat persembahkan dijalankan, ada yang dengan sikap yang benar, ada juga dengan sikap yang penting memberikan persembahan. Saat melayani, sampai waktu pulang gereja pun kita punya kebiasaan masing-masing. Ada yang kalau waktu pulang mereka langsung berjabatan tangan dan langsung pulang. Ada yang menunggu dulu, berfellowship dulu satu dengan yang lain. Nah, semua ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita temukan di dunia gereja. Lalu hal yang keempat, kebiasaan yang termasuk perilaku. Yang pertama itu bersikap ramah. Ada orang yang murah senyum. Kemudian juga bicara dengan gaya dan cara yang sopan. Kemudian ada yang waktu berdoa buka mata. Ada yang suka datang terlambat. Kemudian ada yang biasa merokok. Kalau nggak merokok, sakit hatinya. Oh Tuhan tolong. Kemudian ada makan makanan yang tidak sehat. Ini sebuah kebiasaan. Suka mengeluh, menyalahkan orang lain, ngantuk saat firman Tuhan, berhutang. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun selama ini. Adalah mudah untuk melakukan satu atau dua hal yang baik, tetapi tidak mudah untuk menjadikan hal yang baik tersebut menjadi suatu kebiasaan. Cek 4 hal ini. Yang pertama, kebiasaan di rumah. Yang kedua, kebiasaan di kantor, kampus, dan sekolah. Kemudian kebiasaan di gereja. Dan yang keempat, kebiasaan yang termasuk dalam perilaku. Perhatikan area-area ini. Waktu Anda bisa memperhatikan, mencermati kebiasaan-kebiasaan Anda,
maka Anda bisa memutuskan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan waktu Anda memutuskan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka Anda akan bisa mengalami perubahan yang permanen. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.